Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Midi Rahman, NPM 1820066632 dari lokal 7D non reguler. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul Politik Ekonomi Kerakyatan, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik dari dosen Pak Muhammad Arsyad, SPDI, MAP. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Latar belakang masalah: suatu negara memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk mengatur sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Pengaturan tersebut didasarkan dengan dasar negara juga undang-undang yang berlaku. Salah satu contohnya adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini di dunia berkembang banyak konsep tentang sistem ekonomi yang bisa diterapkan. Tiap negara dapat memilih mana sistem ekonomi yang tepat sesuai kondisi negara tersebut. Lalu kita ke rumusan masalahnya. Ada 5. Yang pertama adalah bagaimana definisi politik ekonomi kerakyatan. Kedua, apa tujuan politik ekonomi. Terus yang ketiga, bagaimana ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Yang keempat, bagaimana contoh ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Yang kelima, ada faktor pendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertama, definisi politik ekonomi kerakyatan. Politik ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem politik ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, Dr. Andes Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian di mana pusatnya adalah rakyat. Tujuan politik ekonomi kedua. Tujuan politik ekonomi pada besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu mengatasi pengangguran, menyetarkan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas dan hal lainnya. Alat-alat politik ekonomi tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan alat-alat daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Di samping itu, pemerintah dalam keadaan tertentu dapat juga mempengaruhi proses ekonomi disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri. Ketiga, ada ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Pengertiannya adalah ekonomi rakyat adalah suatu proses pengelolaan usaha secara mandiri dan kolaboratif oleh kelompok-kelompok masyarakat. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945, pengertian sistem ekonomi rakyat merupakan suatu sistem guna mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Lalu ada yang keempat, contoh ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ya, ada 2 contohnya, misalnya pendirian koperasi. Poin pertama, contoh ekonomi rakyat adalah pendirian koperasi, yaitu badan usaha dan keanggotaan minimal 9 orang dan pendanaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota. Berbeda dengan korporasi, setiap anggota koperasi
punya kekuatan suara sama untuk menyampaikan pendapat beberapa kontribusi modalnya. Contoh yang kedua adalah penguasaan sumber daya oleh BUMN. Contoh ekonomi kerakyatan berikutnya ini adalah penguasaan sumber daya negara oleh BUMN. Semakin besar kapasitas BUMN dalam pengelolaan kekayaan negara, akan semakin banyak pula pendapatan bisa dihasilkan untuk menunjang pembangunan. Yang terakhir adalah faktor pendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dari bahasan tentang tujuan ekonomi rakyat di atas atau sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi rakyat punya dampak luar biasa positif demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Ada beberapa faktor pendukung yang bisa kita usahakan, yaitu satu, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dua, partisipasi aktif pemegang modal. Tiga, kolaborasi antar pengusaha. Dan empat, kebijakan ekonomi pemerintah yang pro rakyat. Mungkin itu saja yang pembahasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.